Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam topik pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang kurikulum di pendidikan inklusi. Saudara sekalian, kurikulum merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini Bapak kutip dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Mengacu kepada pengertian yang lebih luas, dapat diuraikan bahwasanya kurikulum adalah semua pengalaman yang diperoleh siswa yang dapat membantunya untuk mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki. Merujuk dari sejarah terjadinya kurikulum ini, sebagaimana yang dijelaskan bahwa kurikulum dimulai di dalam bidang olahraga, di mana kurikulum diumpamakan sebagai sebuah garis finish dalam olahraga lari atau maraton. Itu tujuannya apa? Ya, tujuan seorang pelari ya tentu saja ingin mencapai garis finish. Sehubungan dengan itu, tentu saja tujuan dari kurikulum adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Saudaraku semuanya, adik-adik mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, perlu dipahami bahwasanya pengembangan kurikulum di sekolah itu idealnya dibentuk ya tim pengembang secara khusus. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya di sekolah ya, kurikulum yang bertugas untuk mengelolanya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Akan tetapi fenomena yang terjadi di lapangan malah wakil kepala sekolah cenderung disibukkan dengan tugas yang bersifat rutin dan teknis, seperti membuat jadwal pelajaran, melaksanakan ulangan umum, atau kegiatan yang bersifat rutin lainnya. Usaha untuk mendesain dan mengimplementasikan serta mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum yang lebih inovatif kurang begitu diperhatikan. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya kurikulum yang dijumpai di pendidikan inklusi masih digunakan kurikulum yang seadanya. Saudara semuanya perlu diketahui bahwasanya dalam pendidikan inklusi itu terdapat 5 model kurikulum ya. Apa saja kurikulum yang ada di pendidikan inklusi itu? Yang pertama ada yang namanya kurikulum duplikasi. Nah, kurikulum duplikasi ini ya merupakan kurikulum yang model pelaksanaannya ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus, akan tetapi disamakan dengan kurikulum umum.
Mengapa demikian? Ya. Nah, karena dalam kurikulum duplikasi ini peserta didik ya reguler maupun ABK tidak mengalami yang namanya hambatan intelektual ya. Artinya apa? Artinya kegiatan yang terkait dengan tujuan, isi, proses dan evaluasi pembelajaran diberlakukan sama ya dengan mengacu pada kurikulum standar. Saudara juga harus memahami bahwasanya duplikasi itu tujuannya berarti tujuan pembelajaran yang diberlakukan kepada peserta didik reguler atau peserta didik yang non ABK juga diberlakukan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, duplikasi isi atau materi berarti materi-materi pembelajaran yang diberlakukan kepada peserta didik non-ABK juga diberlakukan secara sama kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam model kurikulum duplikasi proses berarti peserta didik berkebutuhan khusus menjalani kegiatan atau pengalaman pembelajaran yang sama dengan peserta didik reguler. Mencakup kesamaan dalam metode mengajar, lingkungan atau setting belajar, waktu belajar, media belajar, atau sumber belajar. Duplikasi evaluasi juga berarti bahwa peserta didik berkebutuhan khusus menjalani proses evaluasi yang sama seperti yang diberlakukan kepada peserta didik non-ABK atau peserta didik reguler yang mencakup kesamaan dalam soal-soal ujian, waktu evaluasi, teknik dan cara evaluasi, atau kesamaan dalam tempat dan lingkungan evaluasi dilaksanakan. Hal ini mengapa? Karena anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tadi tidak mengalami hambatan intelektual. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Nah, selanjutnya model kurikulum pendidikan inklusi yang lainnya adalah model modifikasi. Nah, yang dimaksud dengan modifikasi ini adalah kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa ABK atau siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Modifikasi ya, artinya itu adalah merubah untuk disesuaikan. Modifikasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus yaitu merubah ataupun menyesuaikan kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler untuk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, jadi dengan demikian, peserta didik berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi terjadi pada 4 komponen utama dalam pembelajaran, yaitu materi, tujuan, proses, dan evaluasi. Modifikasi tujuan pembelajaran berarti tujuan pembelajaran standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler atau non-ABK dirubah untuk disesuaikan dengan peserta didik berkebutuhan khusus.
Begitu pula pada modifikasi materi, berarti merubah materi pembelajaran peserta didik reguler untuk disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, modifikasi materi meliputi keluasan, ya, kedalaman, dan atau tingkat kesulitan. Artinya apa? Artinya peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan materi pembelajaran yang tingkat kedalaman, keluasan, dan kesulitannya berbeda. Bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi dari proses materi yang diberikan kepada peserta didik reguler atau peserta didik non-ABK. Saudara sekalian, selanjutnya adalah modifikasi proses. Modifikasi proses berarti kegiatan pembelajaran itu diberikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berbeda dengan kegiatan pembelajaran peserta didik reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kemampuannya. Modifikasi evaluasi berarti merubah sistem evaluasi atau penilaian untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Perubahan bisa berkaitan dengan perubahan dalam soal-soal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, perubahan dari sisi teknik atau cara evaluasi atau tempat evaluasi dan lainnya. Perubahan kriteria kelulusan sistem kenaikan kelas, bentuk raport, ijazah termasuk bagian-bagian modifikasi dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya model pengembangan kurikulum pendidikan inklusi yang lainnya adalah model kurikulum substitusi. Nah, beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan tetapi diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara, ya. Nah, dalam kurikulum substitusi peserta didik berkebutuhan khusus berarti mengganti isi kurikulum standar nasional dengan materi lain. Nah, jadi karena kurikulum nasional dirasa, ya, bisa dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik ABK, maka bisa dilakukan namanya penggantian atau substitusi. Penggantian dilakukan karena isi kurikulum nasional tidak memungkinkan diberlakukan kepada anak berkebutuhan khusus. Tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang kurang lebih sepadan, ya, yang memiliki nilai yang sama. Substitusi ini bisa terjadi pada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Saudara sekalian, setelah 3 kurikulum tadi, duplikasi, modifikasi, substitusi, selanjutnya yang keempat ada yang namanya kurikulum omisi. Dalam kurikulum omisi ini ada beberapa bagian dari kurikulum umum atau kurikulum nasional ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi ABK, anak berkebutuhan khusus. Seperti yang dikemukakan tadi, omisi itu artinya menghilangkan, ya. Omisi itu artinya menghilangkan. Berbeda dengan substitusi, mengganti, ya. Nah, model kurikulum omisi berarti menghilangkan sebagian atau keseluruhan isi kurikulum standar nasional. Karena tidak mungkin diberikan kepada
peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, omisi berarti isi sebagian atau keseluruhan kurikulum standar nasional tidak diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena terlalu sulit atau tidak sesuai. Nah, penerapan model kurikulum yang akomodatif hendaknya mempertimbangkan keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan kemampuan intelektualnya. Entah itu kemampuan intelektualnya di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Contoh misalnya, peserta didik di atas rata-rata mengalami hambatan belajaran disebabkan karena adanya kelainan. Seperti apa? Seperti autis mungkin ya. Kemudian gangguan perilaku sosial, ATN, ATR, ATD, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bisa menerapkan model duplikasi atau modifikasi ditambah dengan pendampingan guru ya, guru pendidikan inklusi. Kemudian bisa juga ditambah dengan pengayaan ya. Peserta didik yang memiliki kemampuan rerata mengalami kesulitan belajar menerapkan model duplikasi atau model modifikasi ditambah dengan program remedi atau ruang sumber. Nah, selanjutnya peserta didik berkebutuhan khusus di bawah rerata atau ATG menerapkan model omisi ditambah dengan kelas khusus. Begitu ya contoh dari pelaksanaan kurikulum model omisi. Nah, selanjutnya yang terakhir ya ada namanya model kurikulum eskalasi ya. Nah, apa itu model eskalasi? Nah, model kurikulum eskalasi itu adalah kurikulum standar nasional dinaikkan tingkat kualifikasi materinya baik secara horizontal maupun vertikal sesuai dengan tuntutan potensi siswa cerdas atau siswa yang memiliki bakat istimewa. Nah, penaikan kurikulum standar nasional secara vertikal adalah materi kurikulum bagi siswa cerdas atau yang memiliki bakat istimewa, tingkat kesukarannya itu dinaikkan ya. Sedangkan penaikan secara horizontal berarti materi kurikulumnya diperluas. Adapun tujuan dari kurikulum eskalasi, kurikulum standar nasional adalah agar siswa yang memiliki potensi, kecerdasan, dan atau bakat istimewa dapat berkembang secara optimal. Nah, sedangkan implikasi dari eskalasi, kurikulum ini memungkinkan siswa yang cerdas atau siswa yang memiliki bakat istimewa secara kronologis waktu belajarnya sama dengan siswa lain. Tetapi ya perlu kita ketahui bahwasanya perolehan hasil belajarnya lebih luas dan lebih mendalam. Sehingga apa? Sehingga dimensi sosial, psikologis tetap dapat tumbuh dan berkembang secara natural. Nah, itulah jenis-jenis model kurikulum yang ada pada pendidikan inklusi. Nah, bagaimana selanjutnya guru ya? Bagaimana cara guru merancang kurikulum dan pembelajaran di pendidikan inklusi? Caranya bagaimana ya ketika kita akan menerapkan model pembelajaran? Ya, yang pertama tentu saja diawali dari
kebutuhan peserta didik ya. Nah, untuk mengetahui kebutuhan peserta didik itu kita harus melakukan yang namanya asesmen ya. Kita harus melakukan analisis. Nah, apa yang dianalisis? Yang kita analisis itu, yang harus kita kumpulkan datanya melalui analisis adalah bagaimana informasi dari tenaga ahli, informasi dari orang tua, informasi dari guru pendamping, kemudian melakukan tes, pengamatan, dan wawancara kepada informan-informan tersebut. Ya. Selanjutnya kita cari juga informasi terkait dengan kemampuan gaya belajar, perilaku, dan profil peserta didik. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan data-data tersebut, barulah kita melakukan perancangan kurikulum dan pembelajaran terkait dengan keempat yang Bapak sebutkan tadi, yaitu tujuan pembelajarannya apa, materinya seperti apa, dan prosesnya bagaimana, serta cara melakukan evaluasi. Sehingga apa? Sehingga komponen kurikulum atau pembelajaran tersebut perlu dikembangkan. Nah, jadi dari informasi-informasi inilah kita dapat mengembangkan kurikulum. Sehingga apa? Sehingga kita bisa nanti menggunakan kurikulum, entah itu mau kurikulum eskalasi, duplikasi, substitusi, maupun kurikulum omisi. Ya. Nah, selanjutnya Bapak contohkan bagaimana penerapan modifikasi kurikulum pembelajaran. Yang pertama diawali dari kompetensi, kemampuan peserta didik ya pada umumnya. Nah, misal peserta didik dapat menghitung luas segitiga sama sisi, itu kompetensinya. Kemudian peserta didik kalau peserta didik pada umumnya dia harus mampu misalnya menghitung luas segitiga sama sisi. Selanjutnya di kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik dapat membedakan bentuk segitiga dengan bentuk lingkaran. Artinya kompetensi yang ingin dicapai itu, kemampuan yang ingin dicapai kan berbeda. Contoh selanjutnya misalnya materi matematika di SD. Tujuan di peserta didik non ABK atau peserta didik pada umumnya itu misal dia sudah harus memiliki kemampuan terkait dengan perkalian bilangan dengan hasil di bawah 100. Sedangkan materi matematika di SD, siswa berkebutuhan khususnya diminta untuk mampu melakukan penjumlahan bilangan hasil di bawah 10. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, apabila ada siswa yang ini memiliki hambatan dari sisi psikologis, maka bisa kita modifikasi dari sisi evaluasi atau penilaiannya tadi. Ya, nah, itu harus saudara sekalian pahami. Nah, selanjutnya saudara sekalian perlu diketahui juga bahwasanya ya dalam mengembangkan kurikulum tentu kita harus berpegang pada prinsip-prinsip ya. Prinsip itu adalah apa? Sebuah keyakinan yang kita yakini kebenarannya. Nah, jadi ada beberapa prinsip ya dalam pengembangan kurikulum itu. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu bahwasanya kurikulum yang ada di pendidikan inklusi itu harus bersifat fleksibel ya, artinya kurikulumnya dapat disesuaikan ya. Fleksibel itu lentur ya, menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu ya, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan kurikulum.
Yang pertama, kurikulum yang berlaku di sekolah umum ya bagi peserta didik pada umumnya perlu dimodifikasi atau diubah disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita mengubah kurikulum itu ya harus memperhatikan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Karena pendidikan inklusi itu kan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah umum, tetapi kurikulumnya harus disesuaikan ya. Kemudian prinsip yang kedua, bahwasanya penyesuaian kurikulum dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus terjadi pada komponen yang meliputi tujuan, materi, proses, dan penilaian. Kemudian yang ketiga, penyusunan kurikulum tidak harus sama pada masing-masing komponen ya. Nah, masing-masing komponen apa? Ya tadi tujuannya, materinya, prosesnya, dan penilaiannya. Selanjutnya, yang keempat, proses penyesuaian tidak harus sama untuk semua materi ya. Jadi perlu kita pahami bahwasanya proses penyesuaian ya tidak harus sama untuk semua materi pembelajaran yang akan kita berikan. Kemudian proses modifikasi tidak sama untuk semua mata pelajaran. Jadi harus merujuk pada kebutuhan peserta didik. Yang keenam, proses modifikasi tidak sama pada masing-masing jenis peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, lebih rincinya ya, beberapa prinsip tersebut harus diperhatikan dalam melakukan modifikasi terhadap tujuan, isi, materi, proses, dan penilaian atau evaluasi. Nah, prinsip modifikasi tujuan pembelajaran itu diantaranya harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah modifikasi tujuan pembelajaran terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan kecerdasan ya. Kemudian semakin luas atau semakin umum suatu tujuan pembelajaran, maka akan semakin kecil tuntutan dilakukan modifikasi. Ini ketika saudara akan mengembangkan modifikasi ya. Yang selanjutnya, semakin spesifik dan operasional suatu tujuan pembelajaran, maka semakin perlu dilakukan modifikasi. Dan yang keempat, semakin berat tingkat hambatan intelektual yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus, maka semakin ekstrim sifat modifikasi yang dilakukan. Begitu pula sebaliknya, semakin ringan tingkat hambatan, semakin ringan pula kadar modifikasi kurikulumnya. Kemudian modifikasi tujuan pembelajaran juga harus didasarkan atas hasil asesmen dari peserta didik yang bersangkutan. Nah, adapun prinsip modifikasi isi atau materi pembelajaran meliputi ketika tujuan pembelajaran dimodifikasi, maka otomatis isi materi pembelajaran pun harus dimodifikasi. Ya. Jadi isi materi itu harus disesuaikan dengan tujuan. Kemudian tidak semua materi harus dimodifikasi. Ya. Kemudian peserta didik yang memiliki hambatan kecerdasan lebih banyak memerlukan modifikasi materi pembelajaran. Yang keempat, semakin bersifat akademik dan abstrak suatu materi pembelajaran, maka semakin perlu dimodifikasi. Ya. Dan yang kelima, semakin berat hambatan kecerdasan yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus, maka semakin ekstrim proses modifikasi yang perlu dilakukan. Begitu pula sebaliknya, semakin ringan tingkat hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus, maka semakin ringan pula proses modifikasi materi pembelajaran yang dilakukan. Dan yang terakhir ya,
modifikasi harus didasarkan atas kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang diperoleh melalui hasil asesmen. Ya, kenapa? Karena kurikulum itu harus diberikan sesuai dengan informasi atau data yang sudah kita dapatkan dari hasil asesmen. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya modifikasi terhadap proses pembelajaran dan penilaian didasarkan pula atas kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang diperoleh dari asesmen. Misalnya ya, bagi peserta didik yang memiliki hambatan pendengaran, maka penyajian materi lebih menekankan pada visual. Penggunaan bahasa isyarat dalam komunikasi menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut di tempat duduk paling depan. Nah, dan lainnya yang menunjang proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sedangkan dalam melakukan penilaian, ya, hasil belajar dapat dilakukan dengan menghilangkan bentuk tes mendengar atau tes lisan, atau menggunakan bahasa isyarat dalam tes maupun menggunakan porsi tes tulis dalam tes kinerja yang lebih banyak. Artinya mengganti dengan sesuatu yang nilainya setara tadi ya. Nah, jadi dari seluruh uraian yang sudah Bapak sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa rancangan pembelajaran yang harus disusun dalam pelaksanaan pendidikan inklusif perlu menyesuaikan dengan model pengembangan kurikulum yang ada, serta memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan nanti ketika saudara ditugaskan di sebuah sekolah yang dituju oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, saudara semuanya dapat memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum tersebut. Baiklah, saudara sekalian, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Bapak berikan saudara tugas, dan nanti tugasnya bisa saudara kumpulkan di dalam WA group ya. Ada 2 pertanyaan yang perlu saudara jawab. Pertama adalah jelaskan ya pentingnya kurikulum dalam pendidikan inklusi. Bapak harapkan saudara bisa menjelaskan pentingnya kurikulum ini dalam berbagai aspek. Kemudian yang kedua, Bapak minta untuk menjelaskan bagaimana perbedaan penerapan model kurikulum eskalasi dengan model kurikulum duplikasi. Dan saudara pun harus meninjau dari berbagai sudut pandang ya. Dan pukul 11.20 saudara semuanya hendaknya telah selesai mengerjakan tugas tersebut. Baiklah semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada hal-hal yang mungkin belum dipahami, silakan saudara tanyakan pada forum diskusi yang akan Bapak buka pada sistem pembelajaran akademik kita di SISPO. Demikian Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya.